Halo semuanya, gimana kabar kalian? Apa masih punya hasrat birahi? Kalau iya syukur karena gue bakal bahas fanmade Thomas yang dapat membuat gue punya duit. Langsung aja. Di awal kita ditunjukkan dengan kehebatan pengawas gendut yang dimana bertahun-tahun yang lalu 3 jalur kereta api kecil, jalur kereta api daratan Sodor, jalur kereta api Tidmouth, Knefer, Elsbright, Wellsworth, dan Saturday bergabung menjadi satu kereta api barat laut. Dan itu semua dijalankan oleh Sir Charles. Emang gak ada obat selain bisa ngubah Henry jadi biofusi. Beliau juga orang yang sangat bisa diandalkan, sangat luar biasa. Dan untuk membantu pembangunan dan menjalankannya, mesin baru didatangkan seperti Thomas, Edward, Henry, dan Gordon. Thomas dan Edward adalah lokomotif yang tiba pertama dan membantu konstruksi. Dan setelah selesai, Thomas ditunjuk menjadi pilot yang meneriakan truk kereta dan lokomotif. Tapi berbeda dengan Edward yang jarang digunakan sampai suatu hari dia mengantar penumpang dengan sangat baik. Sehingga supir berjanji untuk membawanya keluar lagi. Lalu kita diperlihatkan dengan mesin yang tidak punya nama. Keduanya mirip seperti Thomas dengan warna biru dan 9846287546 sebagai nama mereka. Berbeda dengan Thomas yang baik hati, kedua mesin ini disebutkan memiliki sifat yang kasar, tidak berperasaan, tidak menghormati mesin lain, dan menganggap diri mereka di atas orang lain. Bahkan Pak Gordon harus jadi korban perasaan dari mereka berdua. Itu dibuktikan dengan kejadian di mana 98462 berbalik ke belakang, tidak mematuhi sinyal dan rambu yang ada. Thomas ada di belakang dan dengan tololnya si 98 meneriaki Thomas, "Kau menghalangi jalanku." Thomas membalas, "Lah kocak, lu yang salah, kocak, lu ada di jalur yang mana?" Saking bebalnya si 98 sampai membentak Thomas dengan kata-kata mutiara. Karena gak tahan ngedengar bacotan si 98, Thomas akhirnya mengalah dan pindah rel. Thomas dengan muka yang habis kena bacotan pun mundur. Saking panasnya, Thomas gak menyadari kalau di belakang ada trek yang memiliki bantalan. Thomas terus mundur dengan muka yang cemberut. Dan ya, Thomas bergeser keluar dari rel. Dan gak tahu diuntung, si 98 malah ngeluarin ekspresi kayak gini. Penyelamatan pun dimulai dengan diawasi langsung pengawas gendut. Karena kerusakan yang dialami Thomas, angkutan ekspres pun akan dipindahkan ke 98. Apa ini akan jadi masalah? Ya, benar sekali. Baru juga mulai, si 98 udah bikin ketololan. Dia melaju dengan kecepatan yang tinggi ditambah nginjek rem secara tiba-tiba membuat dia keluar dari jalur dan malah manjat ke atas tembok. Emang gak ada pikiran nih kereta. Orang-orang mengerumuninya dan membuat dia sampai malu. Bahkan pengawas gendut pun ada. Lalu ada Thomas yang baru saja kembali dan dapat kita lihat ekspresi Thomas sangat puas ngelihat orang yang ngebacotinya kena sial. Continued to move at a dangerous speed and climbed up and over onto the platform. Berpindah ke 87546 yang sedang ngebacotin Scott dan Edward. Dari semua bacotan si 87, sepertinya Edward adalah salah satu mesin yang kesabarannya setebal buku sejarah. Bisa tahan dari mereka berdua. Apa kalian penasaran bacotannya? Jadi 87 menyombongkan sesumbar tentang kemampuannya melaju kencang di tikungan tajam, bahkan mengejek lokomotif lain yang tidak berani melakukannya. Si 87 menyebutkan kalau dirinya sehat walafiat melaju di tikungan sampai 136 mil per jam. Sungguh sangat edan, emang nyari mati nih kereta. Edward dan Gordon pun mengingatkan kalau itu bahaya, tapi kita tahu ini 87 yang mana dia gak akan peduli dengan hal yang seperti itu.
Gak hanya itu, kesombongan 87 juga semakin parah karena dia diberi tugas narik ekspres karena kekurangan lokomotif. Lagi-lagi kita diperlihatkan ketololannya karena terlambat dia memarahi lokomotif lain dan mengancam akan menggiling mereka. Emang gak ada otak nih mesin. Kalian pikir sudah berakhir? Belum, sinya rusak menyebabkan penundaan dan membuat si 87 semakin edan. Kalian pikir sudah cukup? Belum, si gak waras menuruni Bukit Gordon karena sange sama trek yang menggoda dia pun mempercepat lajunya sehingga membuat masinis dan juru api melompat keluar menyelamatkan diri. Memang benar-benar gak ada otak nih kereta. Dan penjaga pun berhasil menghentikan kereta yang membuat si 87 tergelincir jatuh mampus. Namun walaupun begitu 16 penumpang harus terluka termasuk Vicar of Wellsworth. Sebagai hukuman direktur pun memutuskan untuk mengunci 87 di gudang. With a sickening thud, the second stop was sunk. Dan kalian akan sangat kaget setelah ini meskipun dihukum 9, 8, dan 7 tidak bertobat. Oh iya, gue lupa bilang kalau 9, 8 juga dihukum akibat dia yang naik tembok itu. Oke, lanjut. Mereka justru bersekongkol untuk keluar dari gudang dengan berbohong kepada Mandor. Thomas merasa curiga dengan kehadiran mereka yang melanggar aturan. Lalu kita diperlihatkan tragedi tak terhindarkan terjadi karena kesalahan fatal. Seorang sinyalman baru menderita amnesia jangka pendek secara keliru mengatur semua sinyal menjadi clear untuk 98 dan 87, melupakan keberadaan kereta barang Nel di jalur yang sama akibat mengalami masalah. Tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Edward, Annie, Clarabelle, dan lokomotif lainnya panik. Tabrakan dahsyat menyebabkan kekacauan yang sangat mengerikan. Sampai di situ, Gordon datang menabrak puing dan tergelincir. Kebakaran besar terjadi. Penumpang terjebak. Teriakan histeris terdengar. Jeritan kematian siap menjemput kapan saja. Semua meminta bantuan. Kecelakaan ini adalah yang terburuk dalam sejarah kereta api tersebut. Banyak kereta yang mengalami kerusakan parah dan korban mencapai 246 terluka dan yang paling tragis 226 penumpang meninggal dalam kecelakaan itu. Ending yang kita harapkan 87 dan 98 dinyatakan mati, mampus, walaupun harus ditukar dengan ratusan nyawa. Dari awal kita sudah ditunjukkan dengan sifat mereka yang buruk dan yang paling buruk mereka suka kebut-kebutan layaknya pembalap F1. Dan buat kalian yang gak tahu 136 mil per jam itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari mobil balap F1, hampir seperti kereta paling cepat di dunia, Shinkansen. Lalu jika ada kereta biasa di dunia nyata yang melaju seperti dua orang tolol tadi, hal seperti inilah yang mungkin akan terjadi, dari mulai getaran goyangan ekstrim, kerusakan rel, rem tidak efektif, dan panas yang ekstrim. Jadi jangan lupa like dan subscribe.